Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Bapak. Selamat Hari Raya Kuningan Bu ya. Selamat Hari Raya Kuningan juga Pak. Gimana liburannya? Lumayan berat Pak. Berat. Iya. Ya yang penting udah berlalu Bu. Ya, oke. Kemudian kita udah masuk ke bulan Oktober nih Bu. Jadi sesuai program sekolah bulan Oktober di matematika kita ada supervisi rekan sejawat. Nah kebetulan yang ditugaskan untuk supervisi Ibu adalah saya sendiri. Ya betul Bu ya? Iya Pak. Nah seperti yang sudah kita ketahui bahwa supervisi ini adalah program yang bagus digunakan untuk meningkatkan performa kita sebagai pendidik ya. Kemudian tujuan supervisi adalah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi kita sebagai guru untuk menciptakan pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan, kemudian asesmen. Tentunya semua itu harus berpusat atau berpihak kepada murid sesuai kebutuhan murid. Nah ini juga akan berdampak positif pada pengembangan sekolah kita. Nah untuk supervisi sendiri kita akan lakukan dalam 3 tahap Bu ya. Ada pra observasi, ada observasi ke kelas nanti, kemudian ada pasca observasi. Bisa dipahami Bu ya? Bisa Pak. Ya, sebelum kita sepakati kapan kita akan observasi ke kelas, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih Bu. Sebagai bentuk pra-observasi kita. Boleh ya Bu? Boleh Pak. Oke. Kita ngobrol hari ini merencanakan bagaimana bentuk kita nanti observasi. Tentunya pra-observasi ini tujuannya untuk lebih mematangkan atau memantapkan atau merencanakan lebih baik lah bagaimana kita akan melakukan observasi nanti. Ya, tujuan pra-observasi juga kalau misalnya Ibu sudah perencanaannya matang, Ibu tentu akan lebih tenang ya. Kemudian kalau lebih tenang tentu Ibu jadi lebih percaya diri. Nah sekarang kita juga nanti akan menyepakati kapan kita akan ke kelas untuk melakukan observasi. Ibu juga bisa menyampaikan perencanaan Ibu secara umum, kemudian kompetensi apa yang akan dikembangkan atau yang perlu kita observasi, nanti Ibu sampaikan selengkapnya saat kita ngobrol nanti Bu ya. Ya. Oke, sebagai bentuk dialog kita hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu ya? Boleh tentunya Pak. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan atau akan kita observasi nanti di kelas Bu? Mungkin kompetensi yang saya akan kembangkan itu mungkin pedagogiknya, khususnya PBL Pak. Jadi Ibu akan mengembangkan atau memantapkan diri di penerapan PBL ya dalam pembelajaran. Baik. Kemudian kalau boleh tahu apa tujuan pembelajarannya Bu? Tujuan pembelajarannya di mana peserta didik bisa memahami tentang logaritma dan sifat-sifat logaritma tentunya Pak. Ya, berarti topiknya logaritma Bu ya. Iya Pak. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Ibu pakai untuk mendukung pembelajaran nanti Bu? Strateginya kita lakukan bagaimana siswa kita arahkan bisa mengikuti sintak dari PBL itu dari awal kita membentuk kelompok sampai nantinya tentunya anaknya sampai presentasi dan di akhir pembelajaran ya anak-anak bisa mereview kembali apa yang mereka sudah lakukan. Jadi strateginya adalah bentuk pembelajaran berkelompok ya. Iya, berkelompok. Diakhiri dengan presentasi kooperatif lah gitu ya Bu ya. Iya. Pembelajaran kooperatif. Okay. Luar biasa.
Kemudian tadi saya sepintas mendengar akan ada sintak-sintak PBL seperti itu. Kira-kira nanti saat pembelajaran indikator atau ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai seperti apa? Ya, anaknya mampu. Awalnya kan anaknya kita arahkan agar sesuai dengan sintak PBL-nya. Nah, dari awal kita ajak bentuk kelompok. Setelah bentuk kelompok mereka diskusi, diakhiri nanti presentasi dan diajaklah kita merangkum terakhirnya bagaimana apa yang sudah kita lakukan. Ya, Seperti itu intinya mungkin, Pak. indikator atau ukuran keberhasilannya ketika anak sudah mampu menerapkan sintak PBL sesuai arahan Ibu, berarti udah berhasil, Bu ya. Ya, saya kira itu sudah bisa diamati tentunya ya dengan dengan kita mencatat saja sudah. Kalau mereka sudah mengikuti arahan kita dalam sintak PBL berarti sudah tercapai ukuran keberhasilan atau indikatornya. Baik, terima kasih Bu. Kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, yang sudah Ibu persiapkan? Mungkin pertama harusnya modul ajar, LKPD yang kita bagikan ke anak, baik nanti bisa harusnya di print sih Pak, ingat. Dan terakhir karena kondisinya yang bahan ajar nanti yang siap ditayangkan di LMS tentunya. Jadi kita masih menggunakan LMS berarti ya sebagai cadangan. Baik, luar biasa. Kita memang sekolah punya LMS, jadi kita pakai itu sebagai cadangan lah kalau listrik mati misalnya. Baik, persiapannya sudah sangat bagus, terima kasih. Kemudian apa saja atau siapa yang akan Ibu libatkan untuk mendukung pembelajaran di kelas nanti, Bu? Pastinya tentunya anak-anak terutama Pak Nge. Pertama anak-anak, kemudian rekan sejawat misalnya Pak, dan sarana prasarana yang kita butuhkan nanti saat pembelajaran di kelas. Ya, luar biasa. Kira-kira kapan Ibu saya bisa observasi Ibu ke kelas? Jadwal Ibu kapan? Kalau jadwal terdekat nih hari Rabu Pak. Rabu pagi jam pertama di kelas 10 HP 2. Bisa Paknya bisa nggih? Bisa. Saya ngajarnya setelah jam 12 siang. Jadi pasti bisa. Jadi kita sepakati hari Rabu pagi jam pertama ya di kelas 10 HP 2. Ya, baik. Nah, setelah kita observasi nanti ke kelas, ada tahap pasca observasi namanya, Bu. Kita akan ngobrol seperti ini untuk membahas data-data hasil observasi saya sebagai bahan refleksi dan tindak lanjut Ibu ke depannya seperti apa. Kira-kira kapan bisa kita ngobrol pasca observasi, Bu? Untuk pasca observasinya kita lihat kondisinya nanti bisa Pak setelah observasi di kelasnya, karena kan kita tahu jadwalnya agak lumayan padat nanti siapa tahu biar nggak kebentur nanti Pak. Bisa? Berarti setelah observasi kita sepakati untuk pascanya kapan. Baik Bu, dari obrolan ini saya sudah menangkap dan saya meyakini bahwa Ibu sudah siap untuk melakukan pembelajaran di kelas. Nah, mungkin sekian tahap pra-observasi, kita ngobrol-ngobrol ya. Mudah-mudahan nanti apapun yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik, kemudian tujuan pembelajarannya tercapai nanti hari Rabu. Dan terima kasih saya ucapkan karena telah meluangkan waktu ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Mohon maaf kalau ada perkataan saya yang menyinggung gitu, mohon dimaafkan. Terima kasih juga Pak, melalui obrolan ini mungkin saya merasa lebih siap mental nanti melakukan observasi di kelas. Terima kasih Pak. Baik Bu, tetap semangat Bu ya. Sampai jumpa kita hari Rabu pagi di 10 HP 2. Sekarang silakan lanjut kegiatannya Bu. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak. Ya.
Atur tangan jari. Om Swastiastu. Sebelum kita lakukan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan semua duduk. Bagaimana kabar kalian? Baik. Untuk hari ini kita lanjut pembelajaran yang kemarin ya. Ada yang nggak hadir nggak? Ada. Oke, saya absen dulu ya. Ya. Siapa yang nggak hadir? Ferry. Saya panggil satu-satu. Natasha. Aditya. Oke. Ferry. Kenapa? Temannya gimana Saputra? Ijen atau apa? Febri? Gunanta? Kenapa? Alfa, oke. Saputra? Wahyu? Anggara? Narendra? Agus? Setia Putra? Dodi? Dwi? Nomi? Martini? Hadir, Bu. Yuni? Astini? Yang kurang rajin hadirnya temannya diingatkan, rajin ke sekolah dan sebagainya. Kalau seandainya kalian ingin tidak masuk, mohon informasikan ke guru wali, kemudian boleh ke saya guru WK-nya ya. Kalian kan sudah tahu masing-masing nomor WA guru wali, BK dan sebagainya. Boleh, asalkan jangan kalian tidak hadirnya karena alfa. Kemudian hari ini kita akan lanjut pembelajarannya. Tapi kalian sudah belajar belum di rumah? Sudah. Apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Pangkat dan akar. Oke, saya tanya. Pangkat dan akar. Salah satu contoh dari pangkat ada yang bisa menyebutkan? Oke, silakan Dwi. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, tepuk tangan buat Dwi. Siapa lagi ada yang mau? Oke, cukup satu ya. Nah, kita lanjut sekarang. Hari ini kita akan bahas seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Kita akan membahas tentang logaritma. Nah, apa itu logaritma? Nanti kita bahas. Tetapi sebelumnya saya sudah memberikan kalian PPT atau PowerPoint di LMS-nya. Kemarin malam sudah dibuka belum? Sudah dipelajari belum? Sudah. Nah, di sana ada tujuan pembelajaran. Pertemuan hari ini tujuan pembelajarannya apa? Oke, silahkan Baby. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat logaritma. Terus yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan logaritma. Oke, terima kasih Baby sudah membaca. Yang lainnya sudah semua membukanya? Sudah semua dibaca? Sudah. Saya yakin kalian semua sudah membuka kemarin ya, karena materi ini sudah saya sampaikan atau berikan kemarin sore. Nah, saya kembali bacakan. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat logaritma. Kedua, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan logaritma. Nah, karena kita akan membahas tentang logaritma, di sana saya berikan contoh soal yang berkaitan dengan logaritma dan yang pernah kalian alami. Siapa yang mau membantu saya untuk
untuk membacanya. Oke, silahkan Yuni. Seorang peneliti memantau penyerangan virus COVID-19 di suatu daerah. Rumus keluasan daerah yang dipantau dinyatakan dengan AN sama dengan 1000 kali 2 pangkat 7N, di mana N adalah banyaknya minggu sejak pemantauan dilakukan. Jika dalam beberapa minggu ini luas daerah yang terdampak virus adalah 5.000 hektar, maka tentukan lama waktu terdekat virus tersebut menyerang. Oke, tentunya ini adalah kejadian yang kita alami di tahun berapa, Nak? 2020 sampai 2022 kurang lebih ya. Nah, COVID itu menyerang kita semua. Jadi, dicoba kita bagaimana perkembangan virus COVID itu. Nah, bagaimana? Ada yang bisa jawab sebelum kita diskusikan? Belum ya? Nah, kita akan bentuk kelompok untuk mendiskusikan permasalahan ini. Nanti akan saya berikan LKPD. Silahkan kalian bentuk kelompok kalian masing-masing. Silahkan duduk dengan kelompoknya. Oke, silakan gabung ke sana. Satu di sini satu. Kelompok dua. Kelompok empat. Kelompok tiga. Yuk silahkan kalian ada di LKPD-nya 2 soal. Silahkan kalian kerjakan. Cari materinya di internet, di buku. Pokoknya silahkan didiskusikan. Tidak hanya kerja satu orang, tapi semuanya. Jika kalian mengalami kesulitan saat diskusi, boleh kalian tanyakan ke saya. Paham? Oke, silakan diskusikan. Yang mana? Nah, pertama, kalian buka, cari materinya pertama di internet. Ya, nanti silakan
Oke, presentasinya bagaimana? Sudah selesai? Sudah siap presentasi? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, karena sudah selesai semuanya diskusi di masing-masing kelompok, kita lanjut dengan presentasi hasil diskusi kalian. Tanpa saya tunjuk siapa yang mau presentasi terlebih dahulu. Oke, kelompok 1 itu kelompoknya Feby, silakan. Yang lain berarti soal berikutnya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Guru. Di sini kami ingin presentasikan hasil diskusi. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Jenny. Perkenalkan, saya
Yang lain saya yakin sudah buat dengan sama seperti temannya. Ada yang berbeda? Ada. Berarti semuanya mampu ya atau memahami tentang logaritma itu sendiri. Kita rangkum. Hari ini kita membahas tentang apa? Oke, membahas tentang logaritma. Nah, apa saja yang kita bahas tentang logaritma hari ini? Oke. Terus di sini kita juga sudah menjelaskan masalah yang diberikan oleh ibu. Kita juga sudah presentasikan hasil diskusi kita. Oke. Nah, kita membahas tentang pengertian logaritma. Apa itu logaritma kembali? Saya ingatkan kembali. Logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan atau inverse dari operasi. Oke, logaritma adalah inverse atau kebalikan dari bentuk pangkat. Kemudian ada bentuk umum logaritma. Siapa yang mau menyebutkan bentuk umum logaritma? Oke, Feby kembali. Bentuk umum logaritma adalah A log B sama dengan C, yang dimana B sama dengan AC. Oke. AC. A log B sama dengan A log B sama dengan C. Di mana A disebut dengan apa? A disebut dengan bilangan pokok atau basis. A disebut dengan bilangan pokok, sedangkan B disebut dengan Bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numeris. B-nya apa katanya? Numeris. Numerisnya. Sedangkan C-nya adalah Hasilnya. hasil logaritma. Jadi semua sudah paham? Karena waktu. Nah, di pertemuan berikutnya kalian akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Silakan kalian buka nanti di LMS. Saya akan kirimkan materinya tentang sifat-sifat logaritma. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Yakin tidak? Oke. Untuk hari ini kita cukupkan. Sebelum kita akhiri, karena tadi diawali dengan doa, berarti diakhiri juga dengan doa. Silakan satu orang pimpin doa. Asano. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ramo Santi. Om Santi 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 Om. Oke, selamat siang. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak. Apa kabar? Baik Bapak. Ya, terima kasih Bu ya sudah menyempatkan untuk hadir. Jadi sesuai kesepakatan kita saat praobservasi dan observasi, kita akan melanjutkan tahap supervisi kita ke pasca observasi Bu. Jadi hari ini sekali lagi terima kasih. Di sela-sela Ibu mengajar mau menyempatkan waktu untuk bercakap-cakap di sini Bu. Kemudian tujuan pasca observasi ini Bu, kita akan ngobrol. Santainya itu ngobrol, tetapi kita akan merefleksi secara bersama-sama dan merencanakan tindak lanjut. Untuk apa? Untuk pembelajaran kita ke depan seperti apa, agar pembelajaran menjadi lebih baik tentunya. Nah, teknisnya nanti saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Boleh Bu ya? Boleh Pak. Ya. Pertanyaan pertama gini Bu, kira-kira gimana perasaan Bu kemarin saat ngajar saya observasi? Tentunya perasaan deg-degan itu ada di awal Kak, karena kalau sudah ada kamera seperti itu mungkin semua orang mengalami, tapi kalau sudah sekian menit mungkin ya rasa deg-degan itu mulai hilang Kak.
Nah, sama berarti Bu ya. Saya juga dulu di observasi sama Kepse atau sama teman yang lain juga ada deg-degan beberapa menit sebelumnya. Setelah itu ya tinggal kita jalan saja. Nah, bisa diceritakan Bu sedikit pembelajarannya, diulas sedikit mungkin dari segi modelnya gitu. Mungkin pembelajaran di saya itu menggunakan program based learning berkelompok. Bagaimana kita melihat keaktifan siswa dalam berkelompoknya nanti, bagaimana menyampaikan yang sudah dia dapat seperti itu mungkin. Ya, luar biasa. Berarti sintanya semua ada jalan ya. Sinta PBL itu. Astungkalo semuanya sudah berjalan. Iya, luar biasa Bu. Kira-kira dari pembelajaran Ibu tentunya ada hambatan ya, atau tantangan. Bisa Ibu cerita sedikit tantangannya apa? Kalau tantangannya mungkin saat itu kan listriknya padam karena ada proyek, tapi saya sudah menyiapkan proyektor karena listriknya padam tidak bisa menggunakan, untungnya ya ada LMS. Kemudian siswanya kurang aktif karena tidak semua siswa ya bisa matematika lah. Oh, jadi yang saya tangkap tantangannya di sarana ada tantangan karena ada proyek jadi putus ke kelas itu aliran listriknya ya. Mungkin saya lupa juga nukar kelas sama teman gitu. Iya. Oke. Untuk tantangan ini kita mungkin rasakan bersama. Saya juga ngajar di gedung pojok itu sering juga seperti itu Bu. Jadi tinggal komunikasi aja sama pengguna kelas lain mungkin. Kemudian untuk penggunaan LMS ini saya apresiasi Bu. Jadi Ibu sudah memanfaatkan aset ya, Ibu sudah berpikir berbasis keunggulan ya, kekuatan sekolah kita kan bayar itu per bulan LMS nyewa gitu. Jadi Ibu sudah manfaatkan media-media pembelajaran Ibu udah taruh di sana, bahan ajarnya juga ya udah keren, apresiasi. Kemudian dari cerita Ibu tadi kan ada tantangan Bu ya. Kira-kira apa penyebabnya Bu? Penyebab tantangan seperti murid sepi, hening. Mungkin seperti yang saya ceritakan, siswanya kurang aktif. Mungkin karena sayanya mungkin tidak biasanya anak mau aktif kita paksa sedikit Pak, itu bahasanya. Kalau kita paksa anak-anak mulai dia bangkit walaupun jawaban benar dan salah tidak kita perhitungkan dulu seperti itu. Nah, hambatan listrik misalnya saya tidak bisa menggunakan proyektor dengan sesuai rencana. Saya tidak mengecek dulu sebelum saya masuk. Harusnya ya tukar dengan kelas yang lain yang tidak menggunakan proyektor, atau kita cari solusinya siswa yang praktek ke lahan atau di lab. Kan ada kelasnya yang tidak kepake seharusnya, tapi karena waktu itu saya yang kurang ya lebih baik kurang koordinasi mungkin dengan teman atau yang lainnya. Mungkin Ya. seperti itu Pak. Berarti penyebabnya udah kita tahu ya, luar biasa. Jadi untungnya ada LMS, tentunya mereka bisa belajar lewat Android, mereka apil lah ya menonton media pembelajarannya. Nggak apa-apa, itu udah memanfaatkan aset yang ada, Ibu udah ingat. Kemudian murid yang belum aktif ya, di data saya kan mencatat kemarin beberapa aja yang mau menjawab gitu, yang mau presentasi. Mungkin itu aja orangnya, yang lain belum aktif. Seperti yang Ibu sampaikan tadi udah sesuai dengan apa data hasil observasi saya tentunya. Nah, kira-kira Bu, ini mengandai-andai, Ibu terpikir nggak solusi dari tantangan yang tadi Ibu bilang? Mungkin saya ada kurang memberikan ice breaking ya sama anak-anak biar motivasi semangatnya. Mungkin waktu itu juga mungkin karena efek tegang atau apa, sayanya juga ada kamera beda. Ice breaking itu biasanya setiap pertemuan saya selalu memberikan anak-anak ice breaking, tapi saat itu kok saya ada kamera, itu mungkin itu yang saya terlupakan, padahal itu hal yang sangat penting kalau saat pembelajaran anaknya diam atau apa, agar anak-anak yang ya masih pemikirannya di luar atau apa kan mereka bisa fokus. Itu mungkin Pak. Jadi Ibu akan terapkan SBK sama menyiapkan
sarana lebih awal lah ya, koordinasi tentunya. Ya, kira-kira Ibu kan udah terpikir nih solusinya. Kira-kira kapan Ibu akan laksanakan solusi ini? Actionnya kapan? Mudah-mudahan di setiap pembelajaran bisa saya lakukan dan Seperti ice breaking, nah mengecek alat-alat yang atau listrik lah, apakah sudah bisa menyala kalau saya ingin menggunakan proyektor agar terlaksana dengan baik, atau nukar dengan teman yang lain seperti apa yang saya bilang tadi. Ya luar biasa Bu, dari apa yang Ibu sampaikan sudah saya tangkap, Ibu udah punya gambaran lah ya, udah tergali solusi dari permasalahan kita, tentunya dengan koordinasi masalah sarana, kemudian ice breaking. Satu lagi Bu, dari catatan saya itu kemarin kan belum ada tuh tes formatif akhir ya. Nah, ini tambahan saja, boleh itu diterapkan di akhir untuk mengecek keberhasilan proses pembelajaran. Boleh pakai kuisis Bu, biar anak-anak tambah semangat, seru gitu, tambah aktif lah mereka. Nanti akan saya coba lakukan Pak. Ya harapan saya mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi, rencana-rencana itu terlaksana dengan baik, tentunya untuk membuat pembelajaran yang lebih aktif, kemudian lebih kreatif, kemudian berdampak pada murid, seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya akhiri nih obrolan kita, kira-kira setelah kita ngobrol ini bagaimana perasaan Ibu? Mungkin lebih semangat, lebih merasa percaya diri Pak untuk melakukan pembelajaran, karena ada masukan dari Bapak juga apa yang saya kurang, atau menambah wawasan lah sedikit Pak. Pakai kuisis, biasanya kan saya makainya ya mungkin pakai Google Form, jadi kuisisnya terlupakan lah Pak. Ya nanti kita sama-sama belajar lagi ya. Kadang saya aja lupa caranya input pertanyaan biar gamenya itu menarik ya. Kita belajar sama-sama. Jadi terima kasih Bu, mungkin sekian untuk sesi pasca observasi, kita ngobrol-ngobrolnya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa kita laksanakan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Ya, mungkin sebagai penutup saya mohon maaf Bu kalau ada salah-salah kata dalam saya menyampaikan kalimat ya, sebagai insan yang tidak sempurna saya mohon maaf sekali. Nah, sekian Bu, kalau Ibu ada ngajar ke aula mungkin Ibu bisa lanjutkan. Jadi apa-apa yang sudah Ibu katakan itu sudah saya rekam dan saya catat. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak.